Hari kelima Kayetno sekolah. Di hari itu, Kayetno berangkat sekolah lebih awal, karena ia mau mampir ke warung untuk sarapan. Lalu Kayetno pun berangkat dan mampir ke warung makan. Kayetno memesan makanan, yaitu nasi pecel. Singkat cerita, makanan itu diberikan kepada Kayetno, dan Kayetno pun memakannya. Secara kebetulan, di dekat sana ada sekolah SMP. Sehingga di warung itu ada dua siswa yang sedang mendiskusikan tentang kripto. Di dalam perbincangan itu, Kayetno mendengar bahwa salah satu dari kedua siswa tersebut ingin keluar dari sekolahan dan menggunakan dana pelajarnya untuk investasi di bidang tersebut. Mendengar hal itu, Kayetno pun menghentikan makannya dan menyaut, "Emang kamu tahu kripto dari mana?" Dan siswa tersebut pun menjelaskan bahwa ia mengetahui tentang kripto dari seorang influencer yang bernama Nolan Sunjoyo. Siswa itu juga menceritakan bahwa dulunya si Nolan itu putus sekolah ketika SMP karena sang ayah tidak mampu membayar sekolah si Nolan. Dan pada akhirnya si Nolan menjadi pedagang asongan. Nolan berdagang sambil menabung hasil penjualannya hingga usianya mencapai 23 tahun. Di usia Nolan ke-23 tahun, Nolan menyewa satu ruko dan digunakan untuk berdagang bakso. Nolan merintis dagangan baksonya bersama keluarga, dan hingga akhirnya Nolan cukup kaya, dan dagangan baksonya mempunyai banyak cabang. Di usia Nolan ke-36, Nolan memutuskan untuk berinvestasi di bidang kripto, dan pada akhirnya Nolan menjadi salah satu miliarder di negeri ini. Dan untuk saat ini, Nolan menjadi influencer untuk membagikan kisahnya. Setelah mendengar hal itu, Kayetno pun menanyakan apakah sang siswa terinspirasi dari kisah Nolan. Tanpa keraguan sedikit pun, siswa itu pun menjawab bahwa ia memang terinspirasi dari kisah Nolan, dan siswa itu ingin berhenti bersekolah dan menggunakan dana pelajarnya untuk berinvestasi di bidang kripto. Hal itu dilakukan karena sang siswa ingin menjadi salah satu orang kaya di negeri ini. Setelah mendengar ucapan siswa itu, Kayetno pun menjawab, "Lebih baik kamu lanjut sekolah, dan saya punya dua alasan untuk itu." Karena penasaran, siswa itu pun menanyakan apa alasan agar ia tidak berhenti sekolah. Lalu, Kayetno pun menjawab, "Alasan yang pertama, kamu belum punya penghasilan tetap yang cukup tinggi. Alasan yang kedua, dalam mengatur keuangan, itu ada uang panas dan uang dingin. Uang panas adalah uang yang kamu tahu mau kamu apain. Entah itu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mengurus usaha, atau apapun itu, dan untuk menabung atau uang darurat. Yang intinya, kamu tahu uang itu mau kamu apain. Sedangkan uang dingin, itu uang yang nganggur, tidak tahu mau kamu apain. Daripada uang itu nganggur, lebih baik digunakan untuk suatu hal, dan salah satunya yaitu investasi. Sehingga jika kamu kehilangan uang itu, meskipun ada rasa nyesek, kamu tidak akan terpengaruh oleh hal itu. Karena uang untuk kebutuhan dan lain sebagainya, itu sudah ada uangnya." Setelah sang siswa mendengarkan Kayetno, sang siswa pun memutuskan untuk lanjut sekolah dan berterima kasih kepada Kayetno atas nasihatnya. Karena Kayetno sudah selesai makan, Kayetno pun membayar makanannya. Sembari membayar makanan, Kayetno berkata, "Lebih baik kamu gunakan handphonemu untuk mencari kebenaran nasihat saya, agar kamu bisa mendalami hal itu." Setelah mengatakan hal tersebut, lalu Kayetno pun berangkat sekolah.